Udah gue rekor. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Paras Permatasari dan rekan saya Rismita Marisa Utami serta Ria Saputri. Hari ini kami akan mempresentasikan materi berjudul semantik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi hari ini. Materi akan dibacakan oleh rekan saya, Mita. Kok nggak ada suaranya sih, gue? Paras, mana kok nggak ada suaranya? Udah ya, Yas? Luki udah di-record ya? Udah kok. Ya, baik. Materi yang pertama yaitu saya akan membahas apa pengertian dari semantik. Semantik atau dalam bahasa Yunani, sema atau kata benda yang berarti tanda atau lambang, kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud tanda atau lambang di sini adalah tanda-tanda linguistik atau Prancis signe linguistique adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Selanjutnya, pengertian semantik menurut para ahli. Yang pertama, Charles Morris mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Yang kedua ada Ferdinand de Saussure. Semantik yaitu yang terdiri dari satu komponen yang mengartikan, yang berwujud bentuk-bentuk bunyi, bahasa, dan komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu. Kedua, komponen ini adalah merupakan tanda atau lambang. Sedangkan yang ditandai atau yang dilambangkan adalah sesuatu yang berbeda di luar bahasa yang lazim, disebut referen atau hal yang ditunjuk. Yang ketiga itu Tarigan, mengatakan bahwa semantik dapat dipakai dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Semantik dalam arti sempit dapat diartikan sebagai telaah hubungan tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Baik, penjelasan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ria. Selanjutnya, jenis semantik. Yang pertama ada semantik behavioris, terus semantik deskriptif, semantik generatif, semantik gramatikal, semantik leksikal, semantik historis, semantik logika, semantik struktural. Selanjutnya, makna kata. Bahasa digunakan untuk komunikasi. Dalam berkomunikasi, pembicara atau penulis berkomunikasi yang memiliki bermakna untuk pendengar atau pembaca. Sifat arti sebuah kata adalah rujukannya. Rujukan kata dapat menjadi objek, peristiwa, keadaan, proses, atau tindakan. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Ayas.
Kalau udah mendekati Desember ini ramai orang Batak itu. Makna frasa dan kalimat. Menurut Hurford, Hesley, dan Smith, kalimat yang berarti adalah apa arti kalimat, yaitu apa yang diperhitungkan sebagai setara dalam bahasa yang bersangkutan. Frasa dan kalimat juga memiliki makna, tentu saja, tapi perbedaan penting antara makna kata di satu sisi dan frase dan makna kalimat di sisi lain, lebih kepada produktivitas. Baiklah, sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya lewat kolom chat. Ini aja tuh, saya ini bukan so banyak duit kalau pas mau kontrol. Kan kalau kontrol pakai BPJS sekarang ke puskes dulu ya, ya kan Pak? Nah. Ya baik, untuk para pemateri, jika ingin menjawab sekarang silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Anissa Nurjana. Tolong jelaskan menurut perspektif kalian, apakah semua tataran bahasa menjadi objek studi semantik? Menurut saya, tidak semua tataran bahasa memiliki masalah semantik. Didasarkan pada ada tidaknya makna pada setiap satuan bahasa dalam setiap tataran bahasa. Tataran tata bahasa atau gramatika itu dibagi menjadi dua subtataran, yaitu morfologi dan sintaksis. Pada tataran ini ada masalah-masalah semantik, yaitu yang disebut semantik gramatikal, karena objek studinya adalah makna-makna gramatikal dari tataran tersebut. 3 hari, kalau pakai langsung pakai umum 300 kan. Baik, bagaimana? Bagaimana untuk penanya tadi, apakah sudah cukup jelas? Anissa NJ. Ya baiklah kalau begitu, saya akan lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan dari Nova. Apa perbedaan semantik leksikal dan semantik gramatikal? Tolong jelaskan. Baiklah. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal.
Sedangkan semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Ferhat mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Apakah Saudari Nova sudah jelas? Akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mega Astuti. Mengapa kita perlu mempelajari semantik? Agar bisa menjelaskan dengan analisis atau pemikiran tentang mengapa salah satu makna yang didapatkan dari kalimat atau percakapan adalah benar. Bagaimana Saudari Mega? Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Tolong jelaskan perbedaan semantik deskriptif dan generatif. Jadi semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu muncul pertama kali. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapat peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya. Sedangkan semantik generatif, yaitu mengatakan tata bahasa yang terdiri dari struktur dalam yang berisi tidak lain dari struktur semantik dan struktur luar yang merupakan perwujudan ujaran. Kedua struktur ini dihubungkan dengan suatu proses yang disebut transformasi. Bagaimana Saudari Aulia, apakah sudah jelas? Menjawab pertanyaan dari Sania, jelaskan beda objek studi semantik dan semiotika. Semantik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda lingual dengan hal-hal yang ditandainya atau makna. Istilah lain yang pernah digunakan hal yang sama adalah semiotika, semiologi, semasiologi, dan semetik. Semantik mengandung pengertian studi tentang makna dengan anggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa. Makna semantik merupakan bagian dari linguistik. Sedangkan semiotika berasal dari kata Yunani, semion, yang berarti tanda atau sign dalam bahasa Inggris. Itu adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda secara umum seperti bahasa, kode, sinyal, dan sebagainya. Semiotika biasanya didefinisikan sebagai teori filsafat umum yang berkenaan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi. Bagaimana, Sania?
Untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sambil menunggu kami menjawab pertanyaan dari si Patrick. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Novi. Pertanyaannya, mengapa semantik atau makna suatu kata bisa berubah? Karena ada 5 faktor yang dapat merubah makna dan interpretasi kata yang konstan dari zaman dahulu. Yang pertama, ada yang pertama ada ameliorasi atau amelioration, yaitu kenaikan tingkat makna kata, yaitu ketika suatu kata yang terkesan negatif seiring waktu menjadi suatu kata positif. Istilah bahasa Inggris nice artinya bodoh pada tahun 1300-an, tetapi masyarakat modern sekarang melihat kata nice sebagai ramah. Yang kedua ada pejorasi atau pejoration, yaitu penurunan tingkat makna kata ketika suatu kata yang positif menjadi negatif. Istilahnya seperti silly, dulu bermakna senang waktu tahun 1200-an, tetapi sejak abad ke-15 kata tersebut digunakan untuk mereferensi orang yang kosong otaknya atau tak paham situasi. Terus yang ketiga ada pelebaran atau broadening, yaitu suatu kata makin lebar atau luas maknanya. Dulu bird adalah kata yang digunakan untuk bayi-bayi burung, tetapi sekarang sudah menjadi kata yang mewakili spesies hewan yang cakupannya sangat luas. Terus yang keempat, ada penyempitan atau narrowing, yaitu ketika suatu kata menjadi kurang umum atau general dan menjadi lebih spesifik. Deer biasanya merujuk pada hewan-hewan, tetapi sekarang merupakan istilah untuk satu spesies saja. Terus yang kelima ada penghapusan, pemutihan atau bleaching, yaitu reduksi atau penurunan makna suatu kata akibat perubahan semantik. Misalnya, thing biasanya mengindikasikan sebuah dewan atau perkumpulan, tetapi sekarang hanya merupakan istilah yang berfungsi sebagai referensi tidak jelas atau ambigu tentang apa saja. Baiklah, bagaimana Saudara Novi? Apakah sudah paham?
saya akan menjawab pertanyaan dari Mary. Apa perbedaan mengenai lambang dan tanda seperti yang disebutkan dalam konsep semantik menurut Ferdinand de Saussure? Lambang adalah sejenis tanda dapat berupa bunyi, gambar, warna, dan gerakan. Bunyi, misalnya kayak dilambangkan dengan huruf N, tapi belakangnya lebih panjang. Gambar seperti rambu-rambu, seperti huruf P dicoret, itu artinya dilarang parkir. Warna, contohnya warna lalu lintas seperti merah artinya berhenti, hijau artinya jalan, kuning artinya hati-hati, atau contoh lainnya bendera berwarna kuning yang artinya ada yang meninggal, tapi ini butuh kesepakatan bersama. Gerakan seperti melambai, artinya bisa jadi halo atau selamat tinggal. Sedangkan tanda adalah sesuatu yang menandai sesuatu yang lain. Misalnya asap, menandakan ada api. Tanda sifatnya natural, atau bukan sesuatu yang harus disepakati. Bagaimana Saudari Mary? Meriza? Anggra ini? Isi presentasi kami hari ini dapat kita simpulkan bahwa semantik merupakan sebuah cabang linguistik yang meneliti makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, jenis, atau kode representasi lainnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami minta maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky, recordnya udah cukup deh kayaknya.
Lucky, Ya. recordnya udah cukup deh kayaknya. Kan udah ditutup. Oke, terima kasih ya buat saudara Lucky.